Kalau aku sumpek, kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Tuh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini, alah daripada sumpek ngopi aja yuk. Nah, kan gitu. Jadi iya sih, hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. Ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet. Makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself? Apa aku harus bunuh diri? Kan enggak toh? Meskipun hidup ini absurd, hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja. Kan bahasa lainnya itu. Jangan stres, jangan sumpek. Nah, jadi kalimat ini boleh kalian tulis besar-besar di kamarmu. Kamu kan sering sumpek. Ya, ya, kalau kamu sumpek masuk kamar, aku harus bunuh diri apa ngopi saja. Nah, ya, nanti mau ngopi, lo kok duitnya habis, bunuh diri saja. Ya, oke, oke. Nah, bebaslah itu tadi. Untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup, berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya, Pak, saya bisa memaknai hidup saya versiku sendiri? Syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu iya, saya terima hidup ini absurd, tapi aku tidak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku, memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi disitulah kuncinya kebebasan. Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan absurditas hidup untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu, kira-kira yang sangat membelenggu apa? Yang tidak relevan, yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa? Yang tidak cocok apa? Dievaluasi. Jadi kalau Pak sudahlah Pak, biar jalan saja. Wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu, berarti namanya menyerah. Tidak boleh. Absurditas terimalah, tapi jangan menyerah. Ya kayak kamu misalnya berkaca terus, oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini, tapi aku tidak menyerah. Ya tidak menyerah itu maksudnya, kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Jadi menerima tapi tidak nyerah. Ya saya terima Pak, IP saya jelek, tapi saya tidak menyerah. Saya akan berusaha gimana caranya biar tidak DO. Nah, itu namanya acceptance without resignation. Atau kok seandainya DO, saya akan memaknai secara berbeda. Nah, loh iya, saya terima DO-ku tapi DO bukan segala-galanya misalnya. Loh iya, emangnya hidup ditentukan oleh IP ijazah kan tidak. Ya, yo nomor satu nasib. Oke, ya. Kalau pas nasibnya jelek terus dimaknai saja sebagai tantangan. Kasih makna baru nanti. Oke, DO kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab.
Loh iya kan? Cara membacanya begitu. Itu yang disebut pemaknaan. Jadi selama ini kamu dikejar-kejar, kamu tegang luar biasa. Wah ini sebentar lagi, sebentar lagi. Tapi begitu DO, alhamdulillah. Bebas aku sekarang, tak mikir lagi. Wong ya sudah free. Ya kan gitu. Itu namanya contoh pemaknaan. Jadi bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-makna baru biar hidupmu berarti, berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu tidak eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia, itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa, ingin tampil sebagai apa, itu kan eksis hari ini, itu kan kamu artikan tampil. Muncul sebagai apa. Nah itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Oke, manusia sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup. Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua. Hidup ini tidak bermakna atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja. Katanya kamu dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita. Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu tidak objektif, tapi makna yang kamu ciptakan sendiri, versimu, itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan kamu tidak merasa kosong lagi, tidak merasa hampa lagi karena absurditas tadi. Tidak apa-apa, hidup ini absurd. Kalau hidup ini tidak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya. Tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi eksislah jadi dirimu sendiri dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya enggak apa-apa. Yang penting begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya, bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini tidak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Bikin makna baru lagi. Kalau sudah tidak cocok, ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak saya maunya belajar. Pacaran, no way misalnya. Ya, itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester 3 kok yo ada yang nyantol dan mau. Eman-eman ini kalau dilepaskan. Misalnya, ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini Pak, ya diganti saja, apa susahnya sih? Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin. Sekarang diganti yang baru kan juga tidak apa-apa. Wong situasinya memang berubah. Mungkin dulu kamu membayangkan wajahku gini mungkin tidak terlalu laku lah paling. Mungkin. Ternyata laku juga misalnya. Ya diganti aja. Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan. Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun. Begitu situasinya ganti ya diganti saja. Kok dibikin repot?
Kan banyak orang yang mati-matian, nggak bisa pokoknya. Apapun yang terjadi saya nggak mau Pak pacaran. Ya kamu sumpek dewe, energimu akhirnya habis untuk ngempet biar nggak pacaran tadi. Hari ini kita banyak yang begitu. Demi prinsip. Itu diketawain sama kamu. Bukan saya loh ya. Ya, jadi ndak terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temenmu kok ngeritik, alah dulu katanya ndak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran. Loh hidup ini memang absurd. Iya, jadi ndak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh. Kamu kan bisa menjelaskan gitu. Jadi dulu kamu punya prinsip itu karena bayanganmu tentang dunia ini, tentang realitas, tentang relasi itu seperti itu. Sekarang berubah situasinya. Jadi beri makna hidup versimu sendiri. Jadi tidak usah terlalu terikat, saya bilang tadi terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai, yang kamu bikin sendiri, sementara dia tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu. Ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, orang kan ketemu tiga hal ini. Ada orang yang putus asa, terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu ndak, bunuh diri itu pengecut. Ndak berani menerima tantangan. Jadi langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri eman-eman. Ya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu, macam-macam. Jangan bunuh diri. Maknai sendiri hidupmu tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu kurang maksimal. Namanya leap of faith. Nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu, biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan. Itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu, sudahlah aku ndak usah mikir ruwet-ruwet tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis. Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi, jangan sumpek-sumpek lagi, jangan merancang-rancang apa-apa lagi, pasrah saja 100%. Nah ini kalau menurut kamu namanya bunuh diri yang filosofis, yang dibunuh akalnya, yang dibunuh intelijensinya. Nah, itu juga tidak direkomendasi. Di jalan yang kedua, menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. Tidaklah, jangan buat pelarian. Ya, nanti agama jadi pelarian, Tuhannya jadi kambing hitam. Kalau ada apa-apa terus, ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya Tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Kamu maunya yang ketiga. Akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu. Itulah valid solution yang pertama. Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi, kayak kamu lari dari hidup.
Kayak Prometheus tadi wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus, dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Loh saya dihukum, iya wis ayo sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, gelinding ke batu ke atas, jatuh lagi. Ya diambil lagi. Yang penting kan tidak mati, dia hidup terus. Bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu katanya kamu terimalah. Tidak usah disangkal. Tidak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib, teratur, rapi, kita bisa menguasai dunia, mengontrol. Tidak bisa. Diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga, susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke, jadi hadapi absurditas itu. Jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Enggak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maknai saja hidupmu versimu seperti yang kamu inginkan. Tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidup. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas. Tidak mau menghadapi. Biasanya larinya pada apa? Kepercayaan-kepercayaan. Lari pada makna-makna yang dipandang universal, yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung. Pokoknya harus ini maknanya, karena ini sifatnya universal, itu lari namanya. Sampai punya pandangan kayak gitu itu loh, tidak cocok. Sekarang situasinya berubah, enggak. Pokoknya harus ini. Nah, itu namanya lari. Tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia tidak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam, ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, tidak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah, itu namanya act of illusion. Illusion, bukan illusion ya, illusion. Pelarian. Banyak orang yang tidak sadar melarikan diri dari rumitnya hidup. Nyari nyaman dengan memegangi yang dia percaya, yang dia anggap benar, meskipun kalau mau jujur sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan. Nah, itu kritiknya kamu. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas. Sehingga hidupmu, keberadaanmu, hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah. Yang diberontak apa? Ketidakbebasan. Ada banyak hal yang membelenggumu, bebaslah. Tindakanmu apapun kalau dasarnya tidak bebas, tidak ada nilainya. Saya orang baik, Pak. Kenapa kok kamu melakukan kebaikan? Dipaksa ya, Pak. Itu kan tidak ada nilainya. Orang tidak akan ngasih hadiah kamu, wong dipaksa. Kamu salah juga begitu. Kamu melakukan kesalahan, Pak terpaksa, Pak saya memperkosa. Lah kok bisa dipaksa, Pak? Itu kan juga ketika dipaksa kan nilai salahnya juga berkurang banyak. Wong, kamu tidak bebas, milih sendiri. Kalau boleh milih, kamu tidak akan memperkosa. Tapi karena dipaksa, ya terpaksa diperkosa. Contoh gampangnya begitu. Sehingga
Hidupmu harusnya adalah act of rebellion. Tindakan pemberontakan. Kamu enggak berontak siapa-siapa. Berontak nilai-nilai yang mengungkung hidupmu, yang membuat dirimu tidak eksis sebagai dirimu, sehingga semua tindakanmu jadi tidak bernilai. Nilai satu tindakan itu antara lain syaratnya harus kamu bebas. Dalam fikih kan selalu kan, misalnya haji apa-apa syaratnya yang pertama balik, terus merdeka. Kan selalu ada istilah merdeka itu. Karena orang kalau yang tidak merdeka, tidak kena khitab. Tidak bisa kena hukum. Wong dia tidak merdeka. Yang dia lakukan hanya sesuai perintah. Dia tidak bebas menguasai dirinya sendiri. Yo, kalau dulu konotasinya memang perbudakan. Tapi hari ini ada banyak hal yang memperbudakmu, cuma kamu tidak sadar. Nah, ya, nanti kamu renungkan sendiri. Sejauh mana kamu bebas, mandiri, menguasai hidupmu sendiri. Kenapa sih harus bebas? Katanya, kamu freedom is nothing but a chance to be better. Kebebasan itu tidak lain adalah kesempatan untuk jadi lebih baik. Biasanya ketidakbebasan itu menginginkanmu ada dalam status quo. Harus seperti saat ini yang begini. Itu biasanya terus kamu dipagar-pagari sehingga tidak bebas. Padahal hidup kita ini kan harus selalu berkembang ke arah yang lebih baik, lebih baik. Kalau bahasa hadisnya, yaumuhu khairun min amsihi. Ketika tidak lebih baik, berarti kita macet, mandek di kebenaran hari ini. Yang mungkin sudah tidak relevan lagi di hari esok. Maka bebaskanlah dirimu biar kamu bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi berarti apa? Syaratnya untuk eksis, kemudian menghadapi absurditas itu adalah kebebasan dirimu. Tindakannya adalah tindakan pemberontakan. Nah, itu ada quotes dari kamu, I continue to believe that this world has no ultimate meaning. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak, makna utama. But I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning. Ada sesuatu di dunia ini yang bermakna. Apa yang bermakna itu? And that is man, manusia. Because he is the only creature to insist on having one. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk punya makna. Yalah, menurutku sih makna puncak itu tidak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna, yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa enggak? Itu kan makna-makna. Perlu enggak ada minuman dua semacam ini? Itu kan makna-makna. Kadang-kadang diminum cuma satu. Selalu dikasih dua misalnya. Tapi kan itu ada makna di sini, enggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa. Kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia. Tidak di alam semesta. Jadi alam semesta ini puncaknya makna apa? Tidak ada. Karena yang nempeli makna-makna itu manusia. Ya sama tadi dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik itu kan, bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda, dengan makna. Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai kualik ya. Merah berhenti, hijau jalan ya bener. Ya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik.
Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian misalnya, putih juga ada orang meninggal misalnya. Lah itu kan yang ngasih makna manusia. Barangnya sih cuma bendera warna putih, tapi kadang-kadang dimaknai ada orang meninggal. Kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan. Kalau kan selalu begitu. Kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu. Itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna-makna, kamu bingung hidup di dunianya manusia. Kalau kamu maknai, pokoknya putih itu artinya menyerah. Nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti. Ya maknanya beda. Jadi itulah manusia, serba bermain-main dengan simbol. Kamu yang gundul, kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepak, itu kan pasti memaknai. Saya filosof ya Pak, ya rambutnya panjang lah Pak, gondrong. Atau gundul, atau itu kan makna-makna. Barangnya sih ya itu, situasinya ya itu, tapi manusia yang ngasih makna. Maka hidup ini memang absurd, terimalah itu, tapi biar hidupmu berharga, maknailah versimu. Biar kamu eksis jadi dirimu. Itu maunya kamu. Orang yang putus asa menghadapi situasi manusia hari ini itu pengecut. Dan orang yang punya harapan itu bodoh. Kalau ada waktu kamu cari novelnya kamu yang judulnya Strangers, orang asing. Itu isinya orang yang hidupnya cueknya pol. Ya memang judulnya orang asing. Kamu itu suka, kalau nulis novel itu tokohnya itu stranger, orang asing, outsider, dan yang sejenis itu. Jadi bukan aku atau kamu atau dia atau kita. Selalu posisinya orang asing. Tapi itu kan ceritanya seorang yang ya pokoknya gambaran absurditasnya hidup itu nanti ada di kamus Strangers itu, di novel Strangers itu. Jadi orang asing. Isinya mungkin bagi kita yang sukanya hidup tertib, aturan moral, peduli sama orang lain, itu isinya tidak karu-karuan novel itu. Wong cerita ibunya meninggal aja di bagian awal itu, ibuku meninggal. Tapi tidak tahu juga sih meninggalnya jam berapa, lupa juga sih. Pokoknya kalimatnya jenis-jenis itu, jadi orangnya cueknya luar biasa. Nanti ada cerita dia bunuh orang juga. Tapi ya tanpa ekspresi juga. Di penjara juga dinikmati saja penjaranya. Itu kan absurd. Hari ini kan banyak absurd-absurd semacam itu kan. Penjara untuk menghukum orang. Tapi ya bagi yang sangat miskin mungkin penjara lumayan bisa makan gratis. Itu kan absurd. Nanti yang sangat kaya penjaranya mewahnya luar biasa. Kos-kosanmu tidak ada apa-apanya sama penjara-penjara itu. Iya, kalau disuruh tuker mungkin mending kamu yang di penjara sana, yang di penjara suruh tidur di kos-kosanmu. Dia mesti tersiksa luar biasa. Lah iya kan? Loh itulah absurdnya hidup. Gitu loh. Kamu semacam itu pun kamu kan tidak merasa terpenjara. Kamu kan nggak pernah mengeluh, wah aku terpenjara di kos-kosan, kan tidak ada. Padahal mungkin kos-kosanmu ngalah-ngalahi penjara. Tapi koruptor-koruptor tertentu itu kan ya penjaranya mewahnya luar biasa. Ada kulkas, ada TV, ada itu. Itu kan yang disebut absurd. Lalu gimana orang bisa kapok? Kalau namanya hukuman tapi hukumannya menyenangkan. Nah, itu kan absurd. Tapi tenang saja, jangan putus asa menghadapi situasi. Barang siapa putus asa, dia pengecut. Nah, ya semoga Pak besok lebih baik. Ah, itu harapan. Kalau harapan berarti bodoh. Itu kan kalimatnya begitu. Dia bodoh. Berarti apa?
Taklukkan kalau ada situasi tidak beres hari ini, ayo dibereskan. Jangan nunggu besok. Jangan berharap besok. Sekarang. Kalau berharap besok kan ya, apalagi besok-besoknya kita itu kan bisa panjang rentangnya. Ya, saya berharap Indonesia ini nantinya lama-lama jadi negara adil dan makmur. Lu jangan nunggu besok. Ayo berjuang sekarang biar Indonesia ini adil dan makmur. Itu maunya kamu. Oke, makanya gunakan jurus ini, teori ini, konsep ini di ruang dan waktu yang pas. Awas keliru. Terus, terus, kamu, ini agak unik ya, dulu kita pernah ngaji tentang harapan. Kalau bagi Albert kamu, ndak usah berharap. Iya. Kenapa jangan berharap? Penolakan terhadap harapan berarti penolakan untuk percaya apapun melebihi ada, melebihi yang ada dalam kehidupan. Jadi, harapan itu katanya kamu bukan lawan dari keputusasaan. Orang punya harapan itu kan orang yang hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Itu cara melihatnya beda lagi sama kemarin-kemarin. Tapi perlu dipertimbangkan. Jadi orang yang terlalu banyak harapan, pokoknya tiap hari berharap terus. Itu kan biasanya hari ini juga nggak ngapa-ngapain. Yang ditunggu besok. Tunggu saja besok. Tunggu saja besok. Kan mesti gitu. Saya baru saja bikin tulisan tentang gerakan Imam Mahdi mileniarisme itu. Masyarakat itu kalau sudah terpojok, tertindas, tidak punya solusi apa-apa, tidak punya jalan keluar apa-apa. Biasanya stuck terus menyerah dan yang dimunculkan ideologi harapan yang namanya Imam Mahdi mileniarisme itu. Wis ndak apa-apa sekarang sumpek, besok tunggu saja. Imam Mahdi datang semuanya akan dibalas. Kalau Ratu Adil datang, selesai semua konflik di Indonesia. Kan gitu. Itu logika orang yang sudah kepepet, sudah menyerah. Memimpikan datangnya Ratu Adil. Nah, versinya kamu, makanya sudahlah, ndak usah mudah ditipu oleh harapan-harapan. Hiduplah hari ini saja. Jadi, bisa kok kamu hidup tanpa harapan itu. Kenapa? Nikmati saja hari ini. Katanya kamu, harapan bagi seorang absurdis, orang yang berani menghadapi absurditas itu, katanya kamu adalah metode pengecut untuk lari dari absurditas. Tidak berani menghadapi masa kini, tunggu saja besok. Nah, itu kayak kamu kalah, gegeran sama temenmu, tunggu saja. Gusti Allah tidak tidur. Kan selalu begitu. Itu tanda-tanda kamu tidak bisa melawan sekarang. Tenang aja. Setiap tindakan ada balasannya. Itu logikanya kamu begitu. Sebenarnya tidak usah begitu, lawan saja. Tanding hari ini. Kalau hari ini kamu kalah, apa ya? Bisa diharapkan besok kamu pasti menang. Jadi berjuangnya sejak hari ini. Jangan menunggu besok. Perhatikan saja situasi hari ini. Dengan tanpa memiliki harapan, katanya kamu, orang akan termotivasi untuk hidup sepenuhnya di setiap momen peristiwa yang dia hadapi saat ini. Itu uniknya filsafatnya. Berpikir itu bisa dari banyak segi. Kamu mau nyari wajibnya orang punya harapan dengan haramnya orang punya harapan, itu sama-sama ada argumennya. Makanya tadi saya bilang, tinggal cocokkan saja sama situasi hidupmu. Enaknya kamu punya harapan atau tidak yang kondusif sehingga nantinya melahirkan banyak kebaikan dari dirimu.
Ya kamu sendiri nanti yang merancang. Kira-kira kamu perlu harapan apa enggak? Yang mungkin hidupnya penuh kegagalan, ya mungkin kamu butuh harapan biar enggak milih pilihan pertama tadi bunuh diri. Sumpek, apa-apa gagal itu enggak apa-apa, mungkinnya punya harapan. Tapi yang sedang mengawali perjuangan, menurut saya tanding saja hari ini. Tidak harus ditipu oleh harapan-harapan. Itu kamu melihat yang nomor dua ini. Terlalu banyak harapan membuat orang tidak fight, jadi tidak mau turun ke gelanggang. Kurang lagi. Tentang, ini diambil dari novelnya The Fall. Ini sindirannya kamu pada kita. Jadi manusia itu katanya kamu biasanya merasa dirinya benar. Harusnya dibalik. Sebenarnya setiap manusia itu punya andil dalam kesalahan. Orang kan selalu merasa aku yang benar, aku yang baik. Tapi harusnya setiap orang sadar bahwa begitu lahir kesalahan, dia juga turut andil dalam kesalahan itu, dia turut ambil saham dalam kesalahan itu. Meskipun katanya kamu bagian menghakimi, tidak boleh orang menghakimi kesalahan orang lain. Sadarlah bahwa kamu sangat mungkin melakukan kesalahan dan setiap orang juga begitu, tapi jangan menghakimi kesalahan orang lain. Jadi kita percaya diri kita yang benar, sekarang mulai digeser kalau versinya kamu, percayalah bahwa kamu mungkin salah. Itu efeknya luar biasa. Hari ini kan kita kadang-kadang agak sumpek lihat orang yang mengklaim bahwa aku yang paling benar, aku yang paling baik. Lebih kondusif katanya kamu, sadarilah bahwa aku mungkin salah, aku mungkin keliru. Itu akan lebih baik. Meskipun jangan menunjuk ke orang lain. Aku ya, bukan kamu. Biasanya kan kita kebalik. Jangan ngomong gitu, kamu mungkin juga salah. Kan selalu ke orang lain. Kebalik. Jangan terlalu percaya padaku, aku ya mungkin salah. Jadi pada diri sendiri. Itu teorinya tentang guilt and innocence. Manusia itu biasanya kecenderungannya ngakui bahwa aku yang benar. Yang ini nanti dalam banyak kasus sering jadi sumber masalah. Karena aku merasa aku benar, terus kamu juga merasa kamu benar, itu kalau yang dipercaya sama ternyata isinya beda, yang terjadi kan konflik. Beda dengan mentalnya dibalik. Aku mungkin salah. Kamu juga merasa aku juga mungkin salah. Oke, dalam pergaulan kan lebih kondusif. Aku yang salah. Oh enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Gegeran. Gegeran lagi ya akhirnya. Ya hidup ini memang absurd ya. Iya. Disuruh ngalah, akhirnya gegeran gara-gara saling ngalah. Oke. Nah, pertanyaan besarnya kan terus ada di sini. Tentang moralitas. Tapi kan kita hidup ini butuh akhlak, Pak. Butuh moralitas, Pak. Biar tertib. Ya. Orang absurd itu bukan orang yang anti moral. Bukan orang yang immoral. Tapi kalau dalam istilahnya kamu, dia lebih ke amoral. Ini susah ya membedakan. Amoral itu tindakan yang netral, tidak ada hubungannya sama moral. Kalau immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Saya minum itu mungkin amoral, tidak ada hubungannya dengan moral. Haus ya minum biasa aja.
Cuma kalau tehnya tak siramkan ke wajahmu, ya itu immoral. Menyakiti orang lain itu immoral. Kamu duduk itu ya amoral. Amoral itu yaitu belum ada hubungannya dengan moral. Kamu duduk saja. Pak, saya duduk, Pak. Iya. Tapi saya duduknya sambil nendangi teman saya yang di depan. Oh, itu baru amoral, immoral. Jadi ada amoral, ada immoral. Nah, amoral ini isilah dengan nilai-nilai moral versimu. Jadi, baik atau buruk, lihatlah ruang dan waktunya, kemudian ciptakan makna itu versimu. Sama. Disitulah nanti kelihatan integritas moral. Sama kayak tadi ya contohnya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, hasil keputusanmu sendiri, termasuk dalam moral ini, perbuatan ini jadi bernilai. Tapi kalau dipaksa orang lain, hanya karena mengikuti, hanya karena apalagi komitmen tertentu yang mengikatmu, katanya kamu, ya itu belum disebut bermoral. Kamu seolah-olah terpaksa bukan keputusanmu sendiri. Kamu tidak bisa disebut berintegritas. Integritas itu jiwamu tercetak sudah bermoral begitu dan kamu putuskan bermoral. Tidak cuma karena ikut-ikutan saja. Disitulah kamu disebut orang yang berintegritas. Dan cirinya lagi, lihat situasi. Jujur misalnya, kamu ngerti kapan harus jujur ngomong apa adanya, kapan harus pakai kembang-kembang retorika, karena lihat situasi. Bukan berarti kalau kamu nggak ngomong apa adanya, terus pasti kamu nggak jujur dan salah, nggak. Ada situasi-situasi yang mungkin kamu nggak harus jujur. Kalau jujur, bahaya, atau nggak sopan malahan. Misalnya kamu jenguk temanmu sakit, terus bilang, waduh kalau kayak gini nggak lama lagi mesti sampean. Lo itu jujur. Cuma kan ya mbok nggak usah ngomong di situ. Ya, temanku kemarin kayak gini 3 hari cumaan langsung. Ya, kamu kan nggak mau dimarahi. Leo, aslinya memang begitu kok. Kok saya dimarahi? Saya kan jujur. Iya, jujur. Cuma ruang dan waktunya nggak cocok. Kamu harus cerdas juga memutuskan. Kapan harus ngomong jujur, kapan situasinya nggak memungkinkan. Kalau ada muridmu misalnya ndak pinter ya ndak usah dimarahi. Ah, kamu itu bodoh, pasti masa depanmu suram, pasti gitu. Ya, ya kamu jujur sebenarnya. Cuma kan ruang dan waktunya ndak cocok kamu ngomong begitu. Itulah integritas. Jadi ndak sekedar membuta mengikuti aturan, tapi kamu ngerti ruang dan waktunya yang pas. Itu maunya kamu tentang moralitas, menghadapi absurditas.